Ya, demi mengantisipasi penyebaran virus corona varian Omikron lebih luas lagi, perawatan pasien dengan sistem isolasi terpadu kembali diupayakan di sejumlah wilayah. Pasien yang tidak dapat memenuhi syarat klinis dan syarat rumah sebagai tempat karantina dianjurkan untuk melakukan isolasi di wilayah yang ditentukan. Kemudian bagaimana pelaksanaannya, akan seefektif apakah isolasi terpadu ini? Untuk membahasnya bergabung bersama kami, Alexander Ginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Pak Alex, selamat malam. Pak Alex, selamat malam. Bisa mendengar suara saya? Halo Pak Alex, selamat malam. Ya, selamat malam. Baik, Pak Alex, ini kasus COVID-19 varian Omikron kita ketahui sekarang didominasi oleh transmisi lokal begitu. Kasusnya bahkan semakin tinggi. Isolasi mandiri dulu kita bahas di luar dari isoter. Apakah isolasi mandiri atau tanpa pengawasan ini efektif untuk mencegah pasien melakukan aktivitas yang mungkin berisiko terhadap orang di sekitarnya? Ya, saya tidak begitu mendengar pertanyaannya, tapi saya bisa menduga masalah yang dibahas adalah masalah isolasi mandiri. Dan masalah isolasi mandiri ini adalah salah satu terobosan di dalam menjawab kenaikan kasus yang terjadi khususnya di daerah perkotaan dan aglomerasi. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa apapun variannya, maka itu adalah tetap COVID. Jadi tetap COVID-19. Jadi masyarakat tidak perlu memperbincangkan dan mempersoalkan harus mencari varian Omikron atau mau varian Delta, tapi itu adalah COVID-19. Jadi inilah yang harus disampaikan ke masyarakat. Dan yang kemudian yang kedua, bahwa klinis penyakit itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, dan ada yang tidak bergejala. Jadi bagi mereka yang tidak bergejala, tetap harus di rumah. Yang ringan juga harus tetap di rumah. Tetapi ada persyaratannya, persyaratan klinis dan persyaratan rumahnya. Klinis tentu komorbidnya tidak ada dan bisa terkontrol, usianya di bawah 45, dan kemudian tidak ada yang membuat perburukan. Persyaratan rumah juga penting, dia punya kamar tersendiri, kamar mandi tersendiri, dan tidak bergabung dengan mereka yang kelompok rentan, seperti ibu lansia atau ayah lansia, ataupun juga ibu hamil, ataupun juga mereka yang punya komorbid dengan penyakit alergi dan asma. Oleh karena itu, pemerintah mereka yang tidak layak, baik secara klinis maupun juga komorbid, tentu ini bisa masuk rumah sakit, tapi kategorinya sedang dan berat. Tetapi kalau misalnya rumah tidak memadai, maka dia akan disiapkan isoter. Dan isoter ini tentu tidak akan jauh dari rumah atau tidak akan jauh dari tempat komunitas, dan ini sudah disiapkan. Ada yang berupa asrama haji ataupun juga misalnya balai diklat ataupun rumah susun. Ini disiapkan untuk menampung mereka yang sudah positif, ringan, dan kemudian rumahnya tidak memadai dan berpotensi untuk menularkan kepada anggota keluarga. Oleh karena itu, kepada seluruh warga, tidak perlu khawatir dan tidak perlu panik bahwa penyakit ini kalau bisa dikelola dengan baik, maka dia akan bisa recovery, dengan catatan bahwa apa yang sudah dianjurkan pemerintah harus diikuti. Sebagai contoh misalnya bagi yang ringan, khususnya di aglomerasi Jabodetabek, itu sudah disiapkan layanan telemedicine. Layanan telemedicine itu akan bekerja sama dengan hasil dari laboratorium yang sudah muncul di aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian dengan layanan telemedicine bagi mereka yang ringan tentu akan mendapat obat. Ada yang disebut dengan paket A, ada yang paket B. Bedanya adalah paket A itu hanya obat-obatan vitamin. Memang tidak perlu antivirus, tidak perlu antibiotik. Nah, kalau paket B itu adalah obat-obat dengan vitamin dan kemudian diperlukan antivirus. Dan kemudian antivirus ini ada dua jenis, bisa favipiravir, bisa molnupiravir. Dan kemudian kalau demam ada paracetamol. Tentu layanan telemedicine ini tidak hanya sekedar layanan digital saja, dia harus di dalam pengawasan para dokter. Jadi dokter-dokter sudah dilatih untuk bisa melakukan assessment dengan layanan telemedicine. Tapi bagi mereka yang bekerja di perburukan, ini harus rumah sakit. Dan pemerintah sudah menyiapkan rumah sakit rujukan untuk merawat yang sedang maupun yang berat. Baik itu juga masalah komorbid ataupun juga masalah virulensinya itu sendiri. Jadi oleh karena itu
protokol yang sudah diatur pemerintah dalam rangka pelayanan kesehatan ini harus benar-benar kita ikuti. Kita tidak perlu panik beramai-ramai masuk rumah sakit atau beramai-ramai mengungsi ke isoter, tetapi semua harus ada klasifikasi yang sudah ditetapkan. Jadi artinya pemeriksaan PCR dan antigen harus bisa mengatur tersebut. Pak Alex, menyinggung soal telemedicine tadi Anda katakan, kita ketahui saat ini hanya berada atau melayani untuk masyarakat Jabodetabek, dan tadi Kemenkes baru-baru saja mengatakan Jawa dan Bali juga akan membuka layanan telemedicine. Bagaimana dengan warga-warga di daerah lainnya di luar Jawa dan Bali? Bagaimana inisiasi dari Satgas daerah mungkin untuk memberikan layanan cepat kepada para pasien dengan obatnya dan juga perawatannya? Ya, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa PPKM di dalam pengaturan, pengawasan dan pengendalinya kita lihat selama ini ada di bawah komando Jawa dan Bali, dan kemudian ada komando di luar Jawa dan Bali. Kenapa ini terjadi? Karena memang nuansanya, atmosfernya, naturalnya berbeda. Tidak bisa kita samakan situasi Kalimantan, Sumatera dengan Jawa dan Bali. Dan tentu juga tantangannya juga berbeda. Jadi sebagai contoh bahwa Jawa dan Bali ini kenaikan kasusnya sudah naik, tapi belum naik eksponensial seperti yang terjadi di bulan 7. Tetapi masyarakat tetap harus dibangun kewaspadaannya. Isoter harus diaktifkan kembali, tidak hanya di daerah aglomerasi Jakarta ataupun Bandung ataupun Surabaya, termasuk juga di daerah-daerah yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini sudah pernah kita exercise di bulan 6, bulan 7. Dan kemudian bagaimana di luar Jawa dan Bali, kita juga sudah pernah mengexercise waktu kita di bulan Januari, Februari, dan Maret, di mana kita mengaktifkan PPKM kabupaten dan kota, dan kemudian juga kita mengaktifkan di tingkat desa dan di kelurahan. Jadi ini semua hanya tinggal mengulangi apa yang sudah pernah kita kerjakan. Yang penting bahwa kolaborasi pentahelix ini terimplementasi dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten kota, hingga kelurahan dan kecamatan dan desa. Jadi ini menjadi target kita. Dan yang harus kita lihat bahwa masyarakat itu bukan menjadi objek dalam penanggulangan COVID, tetapi dia juga adalah menjadi subjek dalam penanggulangan COVID. Jadi ini adalah penanggulangan kita bersama, tugas kita bersama untuk bisa mengelola agar penularan virus ini tidak akan memburuk, tetapi bagaimana kita bisa mencegahnya. Tentu ini PPKM level 3 yang sudah diterapkan ini akan membatasi pergerakan kita. Tentu akan ada pengawasan, ada pengendalian, ada checkpoint untuk mengatur pembatasan tersebut. Tapi yang membedakan kita beberapa bulan yang lalu adalah bahwa sekarang aplikasi Peduli Lindungi itu sudah diterapkan secara masif. Sehingga kalau aplikasi Peduli Lindunginya hitam, maka dia akan masuk ke isoter atau dia isoman. Kalau aplikasi Peduli Lindunginya warnanya merah, maka dia harus bersiap untuk vaksinasi. Kemudian kalau aplikasi Peduli Lindunginya kuning, maka untuk vaksinasi. Lihat bagi mereka yang sudah merah, itu akan bersiap untuk vaksinasi dan kemudian juga untuk booster. Pak Alex, kalau kita tarik ke belakang tadi Anda mengatakan di bulan 7, bulan Juli, isoter menjadi upaya penekanan COVID-19 begitu di beberapa wilayah kabupaten kota. Kemudian sekarang dilakukan lagi. Mengingat dari perilaku dan juga mobilitas, apakah ini hanya akan dilakukan di daerah-daerah dengan kasus COVID-19 tertinggi? Indikatornya apa saja, Pak Alex? Ya, jadi isoter dan isoman ini adalah proses dari hasil kontak tracing, proses dan hasil testing. Jadi mereka yang positif, mereka harus stay at home, ada di rumah. Dan rumah itu ada yang tidak memadai, maka dia pindah ke isoter. Jadi mereka yang di rumah ini tentu akan diberdayakan. Jadi kata kuncinya adalah mengaktifkan PPKM skala mikro. PPKM skala mikro adalah bagaimana kepala desa dan kelurahan itu ikut mengendalikan warga-warganya melalui Bapak RT dan Bapak RW. Jadi oleh karena itu seluruh masyarakat yang ada harus bisa kita kendalikan dan kita ketahui keberadaannya. Jangan hanya sekedar positif di rumah, kita tidak bisa monitor perkembangannya. Oleh karena itu juga bahwa ini juga bukan hanya dimiliki Jawa dan Bali, juga harus bisa dikerjakan di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Bahwa masalah Delta ini dilaporkan ada di 34 provinsi. Omikron sampai saat ini memang ada banyak kasusnya meningkat, khususnya transmisi lokal di daerah Pulau Jawa dan sekarang juga Bali. Jadi untuk masyarakat sebenarnya tidak perlu mempersoalkan apakah dia Omikron atau Delta. Yang kita lihat adalah begitu hasil PCR positif, maka dia adalah COVID-19.
Kalau COVID-19 tentu harus ada pengelolaannya. Kendati pun kita sudah vaksinasi 2 kali ataupun booster 1 kali, kita masih berpotensi untuk terjadi terinfeksi. Maka kata kuncinya adalah penegakan protokol kesehatan, kepatuhan untuk memakai masker, kepatuhan untuk menjaga jarak, kepatuhan untuk mencuci tangan. Ini sebenarnya kata kuncinya. Karena kalau kita lihat di London, di Paris maupun di Jerman, mereka sudah 4 kali vaksinasi, tapi tetap aja terjadi infeksi. Kenapa? Karena itu adalah masalah protokol kesehatan. Mereka nonton bola beramai-ramai, ke kafe beramai-ramai, tidak memakai masker, walaupun sudah vaksin 3-4 kali, tapi apa yang terjadi? Mereka terinfeksi. Ini menjadi pembelajaran kita untuk masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun masyarakat perdesaan, untuk bisa bersama-sama memprioritaskan, mengutamakan protokol kesehatan, kendati pun kita sudah punya imunitas. Apakah imunitas itu oleh karena vaksinasi, apakah imunitas itu oleh karena kita sedang pernah sakit, tapi tetap saja bisa terinfeksi. Hanya memang penyakitnya tidak menjadi memberat. Tapi kalau kita terinfeksi, maka itu berpotensi untuk menularkan kepada orang lain. Jadi oleh karena itu sekarang dalam situasi seperti PPKM level 3, kita membatasi diri. Kecuali kalau kita bekerja dalam sektor esensial. Tetapi kalau tidak esensial, maka kita di rumah. Tapi di rumah juga yang proporsional. Artinya bagaimana kehidupan sosial kita, kehidupan ekonomi kita, spiritual kita ini dalam posisi seimbang. Tapi yang kita lihat bahwa kita dalam proses di mana kehidupan kita sekarang positivity rate sudah di atas 5%, bahkan sudah di atas 15%. Baik, baik. Tapi kalau berbicara soal pelaksanaan dari isoter ini akan seperti apa Pak Alex? Bagaimana kemudian proses penjemputannya? Kemudian lokasinya di mana? Bagaimana pengawasannya? Apakah orang yang terlapor positif kemudian akan dijemput atau ada interview lagi setelah itu baru dijemput atau seperti apa Pak Alex? Jadi bagi mereka yang positif itu pasti akan masuk di aplikasi Peduli Lindungi. Atau kalau misalnya positif melalui pelacakan kontak, tentu tim pelacakan kontak akan melakukan tindak lanjutnya. Oleh karena itu memang di level berapapun kita PPKM-nya, tim pelacakan kontak itu nggak boleh turun. Makanya Satgas COVID-19 Nasional beberapa bulan yang lalu mengaktifkan tim pelacakan kontak. Karena kita melihat tim pelacakan kontak itu strategis, taktis, di dalam rangka melihat berapa positivity rate di wilayah masing-masing. Jadi tim pelacakan kontak itu harus di bawah kepala desa, di bawah kelurahan, untuk bisa mengelolanya bersama Babinsa, Babin Kaptibmas, dan bersama unsur Satgas lainnya. Ini menjadi satu kolaborasi pentahelix di dalam meningkatkan cakupan pelacakan kontak. Jadi jangan karena PPKM levelnya sudah turun ataupun sudah naik, maka pelacakan kontak tidak berjalan. Tim pelacakan kontak itu adalah operasi intelijen, itu adalah surveillance. Jadi operasi intelijen medik namanya. Ini harus menjadi salah satu kekuatan kita untuk mengkontrol positivity rate di setiap daerah dan setiap lokasi. Dan ini adalah bagian dari health security. Dan health security itu adalah bagian dari national security. Jadi ini nggak boleh kita kendor, karena kalau misalnya health security ini jebol, maka itu akan menjebol national security. Makanya tim pelacakan kontak ini harus kita lihat, ini adalah bagian dari intelijen medik. Intelijen medik itu tidak bisa kita biarkan terlena dan akhirnya kita tidak mengetahui bagaimana kenaikan kasus atau penurunan kasus. Jadi selagi kita masih dalam masa pandemi, selagi kita masih dalam situasi bahwa ada penularan, ada mutasi, maka kontak tracing itu menjadi salah satu kunci utama dalam rangka penanggulangan COVID. Di samping juga ada 3M, 3T, vaksinasi, dan lainnya. Oke, baik Pak Alex, terakhir mungkin kita tahu orang ketika sudah isolasi mandiri kemudian dianjurkan untuk isolasi terpadu dengan berbagai alasan klinis mungkin. Ada yang tidak mau. Kemudian bagaimana untuk mengajak orang supaya tidak memberikan resiko lain terhadap orang sekitar untuk melakukan isolasi terpadu tadi? Jadi itu sebenarnya kuncinya adalah komunikasi risiko dan komunikasi pelayanan. Jadi di sinilah peranan Bapak RT, Bapak RW untuk bisa mengkomunikasikan kepada keluarga-keluarga yang tidak memahami risiko dan memahami bagaimana terjadi penularan di keluarga. Kita sudah pernah mengalami apa yang disebut dengan klaster keluarga. Itu kita alami di bulan 6, bulan 7. Dan itu jangan kita ulangi lagi kembali. Apalagi Omikron ini sangat mudah menular. Jadi kalau kita di rumah, kita harus ruangan terpisah, toiletnya terpisah.
Tapi kalau itu tidak bisa, maka pemerintah sudah menyiapkan isoter. Dan ini kita turuti, walaupun tidak nyaman, karena memang senyaman-nyamannya memang lebih nyaman di rumah sendiri. Tapi karena ini masalah keselamatan, masalah risiko, masalah keluarga kita, maka kita harus mau ke isoter. Demi keselamatan kita, diri kita, warga kita, dan seluruh warga yang ada di sekitar kita. Oke, masalah kesehatan untuk diri sendiri dan juga orang lain harusnya ada peningkatan kesadaran dan kewaspadaan begitu ya, khususnya di tengah lonjakan kasus COVID-19 varian Omikron ini. Pak Alex Ginting, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Salam sehat. Terima kasih. Selamat malam.